Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Dr. Lady dalam acara program Belajar Sehat. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Kita akan belajar tentang angina pectoris stabil. Ini adalah slide mengajari dokter kemarin ya, di Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih, Jayapura 7 Oktober 2020 ya. Ini dokter janji untuk buat slide-nya jadi video untuk dinonton berulang-ulang oleh mahasiswa dokter ya. Semoga bermanfaat. Definisi dari angina pectoris stabil yang sering disingkat dengan APS. Jadi nyeri dada iskemik yang dicetuskan oleh aktivitas fisik atau stres di mana dalam 30 hari terakhir tidak mengalami perubahan. Tidak mengalami perubahan dalam hal 1. Frekuensinya tidak berubah, intensitasnya tidak berubah, lamanya angina pun tidak berubah, maupun faktor pencetusnya juga tidak berubah. Jadi misalnya frekuensinya sering atau frekuensinya hampir tidak ada, muncul cuma 1 kali dengan intensitas nyeri yaitu kita lihat dengan fast score ya, intensitas nyeri 1 sampai 10, misalnya intensitasnya 1 itu sakit ringan sampai sedang, di 1 sampai 5 masih bisa nahan. Kalau 5 ke 6, 7, 8, 9 semakin memberat ya, apalagi 10 tidak bisa ditahan. Nah, intensitas nyerinya di mana? Misalnya di 3 nih pasiennya, 3 terus dok, nggak berubah-berubah selama 30 hari. Nah, itu berarti dia stabil. Terus lamanya angina misalnya cuma lamanya cuma sebentar saja dok. Jadi misalnya cuma 1 menit ya, itu berarti kan tidak berubah lamanya. Maupun faktor pencetus. Jadi pencetusnya misalnya cuma jalan 200 meter dia muncul. Jadi pas aktivitas yang berat, agak berat, baru dia muncul. Jadi tidak berubah. Jadi kalau berubah-ubah itu mau tidur, mau makan, mau apa saja pasti nyeri. Nah, jadi itu namanya faktor pencetus yang berubah-ubah. Tapi kalau faktor pencetusnya juga nggak berubah pada saat jalan yang jauh baru muncul, nah itu berarti kan faktor pencetusnya tidak berubah. Kayak begitu ya. Itu terjadi dalam waktu 30 hari, berarti ini adalah suatu angina pectoris yang stabil. Pada usia lanjut atau disingkat di sini lansia dan DM pada penderita diabetes mellitus dapat terjadi nyeri dada iskemik namun tidak khas. Jadi ada pada pasien-pasien yang datang ke kita di UGD dengan usia yang sudah tua, apalagi di atas 60 tahun, apalagi dengan punya penyakit gula, yaitu punya penyakit diabetes mellitus, itu sering datang dengan keluhan, dia tidak mengatakan nyeri dada dok. Tapi kita yang harus aware, karena kalau datang dengan keluhan mual muntah, tidak nyaman, pokoknya dia tidak nyaman apa saja, itu kita sudah aware, ini pasti angina nih. Angina untuk menyingkirkannya ya kita mencari diagnosa faktor resiko, kita mencari kita anamnesa yang bagus sekali ya. Jadi dari riwayat penyakit sekarang sampai riwayat penyakit dahulunya, faktor resiko iskemiknya apakah ada atau tidak. Jadi kita
benar-benar aware ya pada pasien-pasien dengan lansia ataupun DM, sampai kita menyingkirkan oh ini bukan suatu angina, begitu ya. Nah, ini untuk patofisiologi kan ini kita sudah belajar ya untuk kita pelajari ilmu penyakit dalam. Itu dokter mengajar tentang kardiologi. Di sini untuk mengontrak ilmu penyakit dalam kan kita sudah lulus anatomi, fisiologi, dan patofisiologi. Nah, di sini dokter tidak membahas panjang lebar tentang patogenesis atau patofisiologi tentang terjadinya plak, aterosklerosis, dan lain-lain itu ya. Itu tidak. Jadi ini dokter bahas tentang bagaimana itu sampai patofisiologi terjadinya suatu angina pectoris stabil. Di mana itu? Bagaimana itu? Nah, itu ini cuma cerita singkat aja, mengulang aja. Jadi angina pectoris stabil muncul oleh karena adanya ketidakseimbangan antara perfusi miokard dengan kebutuhan dari miokard itu sendiri, di mana substrat patologi bervariasi pada plak atheromatous yang menyebabkan penyempitan arteri koroner, biasanya berkisar antara 50–70% dari diameter lumen arteri koronernya, di mana aliran darah koroner tidak adekuat untuk memenuhi kebutuhan metabolik jantung saat aktivitas fisik atau stres. Nah, jadi masih patofisiologi angina pectoris ya. Jadi stenosis yang 50–70% tadi ya, stenosis yang terjadi tidak hanya tergantung dari pengurangan diameter lumen, tapi juga tergantung dari panjang dan banyaknya stenosis yang terjadi pada arteri koroner. Ya, jadi adanya stimulasi yang menyebabkan injury, yaitu seperti terjadinya hiperkolesterolemia, itu hal-hal faktor resiko untuk terjadinya serangan jantung, terjadinya ACS, artery coronary syndrome itu mengakibatkan kerusakan endotel yang berakibat makrofag di smooth muscles-nya berproliferasi dan bermigrasi ke dalam dinding pembuluh darahnya ya. Jadi untuk kita mengobati seorang yang dengan angina pectoris stabil, kita harus berusaha supaya jangan sampai jatuh kepada angina pectoris yang tidak stabil. Jadi jangan sampai terjadi ruptur plak. Jadi kita memberikan treatment itu berhasil atau tidaknya bukan berdasarkan adanya pengurangan lumennya, tetapi karena pengurangan stenosis pada lumen arterinya, tetapi kalau panjang dan banyak stenosisnya di mana-mana, ya itu agak sedikit susah. Apalagi ada stimulus-stimulus yang menyebabkan terjadinya injury ruptur plaknya, ya itu sedikit susah ya. Jadi hal-hal itu kita tidak bisa, itu ada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Jadi selagi masih angina pectoris stabil, ya kita mengobati untuk
supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak bisa kita kontrol ya. Ya, begitu ya tadi sudah ya. Nah, diagnosisnya bagaimana di sini? Ya, jadi riwayat nyeri dada atau angin nakas. Jadi, untuk mendiagnosis kita melihat riwayat nyeri dada untuk angin nakasnya itu bagaimana. Jadi, gejala khas angina mempunyai 4 gambaran kardial, yaitu atau yang biasa dikenal dengan 4 cardial symptom. Jadi pertama, satu itu lokasi. Lokasi di sini lokasinya regio retrosternal. Apa sih maksudnya? Jadi regio retrosternal ini dengan kemungkinan penjalaran ke kedua sisi dada. Jadi ke dada kiri maupun ke dada kanan, maupun ke lengan, terutama lengan kiri sampai ke pergelangan tangan dan ke leher atau ke rahang seperti tercekik. Cukup sering awal serangan jadi itu cukup sering pada awal-awal serangan di salah satu area tertentu dan selanjutnya akan menyebar ke tengah-tengah dada atau mungkin tanpa melibatkan sama sekali daerah sternal ya. Jadi kita bervariasi ya. Pada dasarnya umumnya banyak di daerah regio sternal dan akan terjadi penjalarannya ya kayak tadi ya. Yang kedua, jadi for cardiac symptom yang kedua adalah berhubungan dengan latihan. Jadi pada kebanyakan kasus, angina diprovokasi oleh peningkatan konsumsi oksigen selama latihan atau oleh stres dan segera dengan cepat pulih pada saat istirahat. Nah, bila timbul saat istirahat menunjukkan adanya perubahan pada irama arteri koronernya, aritmia atau angina tidak stabil, di mana emosi mungkin merupakan faktor provokasi yang potensial sering terjadi ya. For cardiac symptom yang ketiga yaitu karakteristik tercekik bervariasi. Artinya di sini seperti apa? Jadi karakteristik di sini walaupun angina sering dijabarkan sebagai rasa nyeri, tetapi pasien mungkin menyangkal walaupun merasa tidak nyaman seperti rasa tertekan atau tercekik. Nah, intensitas keluhan bervariasi dari sedikit perasaan tidak nyaman sampai rasa nyeri yang hebat. Yang keempat, for cardiac symptom yang keempat adalah durasi. Bisa 1-3 menit sudah membaik karena aktivitas ringan, bisa 10 menit karena aktivitasnya agak sedikit berat. Jadi di sini durasi maksudnya nyeri angina yang diprovokasi oleh latihan fisik biasanya pulih spontan dalam waktu 1-3 menit setelah istirahat. Tetapi dapat berlangsung lebih dari 10 menit setelah latihan yang berat. Nyeri angina yang diprovokasi oleh emosi mungkin pulih lebih lambat dibanding yang diprovokasi oleh latihan fisik, di mana episode angina pada pasien dengan sindrom X, artinya sindrom yang tidak diketahui, ini mempunyai frekuensi lebih lama dan kurang konsisten dalam kaitannya dengan latihan dibandingkan pasien dengan stenosis arteri koroner aterosklerotik. Jadi keluhannya itu bisa keluhan rasa tidak nyaman di dada disertai atau dilatar belakangi oleh gejala-gejala lain seperti sesak napas, kelelahan, dan rasanya mau pingsan.
Ya kayak begitu ya. Jadi kita harus melihat four cardiac symptom. Jadi dari anamnesa kita menanyakan saja, kita mendapatkan four cardiac symptom. Dengan anamnesa kita bisa mendiagnosis pasien ini 75% kita sudah bisa mendiagnosis, oh ini suatu angina, kas angina. Kas angina yang mana? Angina yang pectoris stabil. Jadi kalau angina pectoris tidak stabil, berarti kita akan membahas di selanjutnya. Untuk kasus ini, kalau kita pelajari angina pectoris stabil, berarti kita juga wajib tahu angina pectoris yang tidak stabil itu seperti apa. Jadi kita harus mengetahui ya, diagnosis kita ini mau mengarah kemana. Jadi dari anamnesa saja 75% kita bisa sudah mendiagnosis, oh ini suatu angina pectoris stabil. Karena dalam waktu 30 hari, 4 kriteria tadi tidak berubah ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Bila ada pertanyaan, nanti tulis di kolom komentar. Kita lanjut lagi ya. Ya, ini masih diagnosis. Jadi ini adalah gambar pertama di slide ini. Kita melihat ini gambar apa ya? Jadi ini adalah gambar algoritma. Algoritma itu apa? Algoritma itu suatu alur untuk pendekatan diagnosis dan tata laksana dari angina pectoris stabil. Dan juga di sini ada APTS, angina pectoris tidak stabil. Jadi angina pectoris itu kita tidak bisa memecahnya menjadi dua. Jadi kalau kita bicara tentang angina pectoris stabil, kita tetap harus mengingat angina pectoris yang tidak stabil. Artinya kita membandingkan ini stabil atau tidak stabil. Jadi itulah fungsi seorang dokter. Kita pikirannya tidak hanya satu, tapi pikiran kita kemana-mana untuk melihat mana emergensi, mana yang tidak, mana stabil, mana tidak stabil. Ya, kita mulai saja. Ini dokter ambil dari buku Perky ya, 2019 ini. Terbaru ini ya. Jadi penilaian gejala dan pemeriksaan fisik kita sudah melewati dari tadi ada 4 four cardiac symptom, terus kita melihat itu gejala-gejala tadi, nyeri kas angina dan frekuensinya gimana. dari anamnesa pemeriksaan fisik kita sudah melihat, lalu kita pertimbangkan ini komorbiditas dan kualitas hidupnya gimana, kita lihat dari mana. Kita lakukan pemeriksaan EKG, biokimia, yaitu lab, ekokardiografi saat istirahat gimana, ronsen torak pasien gimana. Kita semua itu kita lihat, dan kita dari ekokardiografi kita melihat left LVEF. Apa itu LVEF? Left ventricular ejection fraction. Jadi kita melihat fungsi pompa dari jantung itu kurang dari 50% atau tidak. Bila kurang dari 50%, berarti kita melakukan penilaian terhadap PTP ya. PTP-nya berapa untuk adanya stenosis arteri koroner atau tidak. Tapi bila left ejection fraction-nya memang apa? Jadi ada dua ya. Jadi kalau kurang dari 50% berarti jawabannya ya kan, berarti kita curiga adanya suatu yang tidak stabil ya, terjadinya infark miokard. Makanya kita langsung lakukan angiografi koroner invasif. Tapi kalau anginanya itu dengan ejection fraction-nya lebih dari 50% masih baik, berarti kita lakukan yang penilaian yang untuk angina pectoris yang kita melihat komorbid dari PTP-nya ya, pretest probability-nya apakah masih rendah atau sedang atau tinggi. Kalau masih
rendah, yaitu kurang dari 15%, berarti kita terapi medikamentosa. Optimalkan terapinya. Terus kalau test probability-nya masih sedang 15-85%, berarti kita lakukan pemeriksaan non-invasif seperti resiko sedang, resiko tinggi kita lakukan treadmill dan CMR. Kalau resiko rendah sampai sedang kita lakukan CCTI untuk menstratifikasi resiko pasien ini ya. Kalau PTP-nya sudah tinggi ya kita langsung angiografi koroner invasif ya. Kita masuk ke yang yang stratifikasi resiko langsung ya. Jadi kita tidak perlu lagi treadmill dan lain-lain, kita langsung angiografi koroner. Jadi di sini kita lihat ya, kalau bisanya gejala-gejala yang bukan angina pectoris stabil, tetapi ini sesuatu angina yang pectoris tidak stabil, berarti kita ikut pedoman tata laksana dari IMA NST ya. Jadi kayak begitu ya. Jadi revaskularisasi tidak memungkinkan. Jadi misalnya kita sudah menilai nih, terus tidak mungkin ya revaskularisasi dilaksanakan, ya kita terapi dengan terapi medikamentosa dengan obat-obatan. Jadi jangan sampai pasien datang terus tidak ada revaskularisasi terus kita tidak kasih obat apapun ya, tidak boleh ya, kita lanjut kepada terapi medikamentosa ya. Mungkin begitu. Ada pertanyaan? Bila tidak ada pertanyaan kita lanjut, dan bila ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar ya. Jangan lupa kalau sudah nonton video-video dokter, apalagi mahasiswa, tolong dong di subscribe and di like and di share ke sosial media Anda sekalian ya. Ini bagus loh untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa-mahasiswa yang lainnya ya se-Indonesia. Jarang-jarang loh ada yang ngajar ngajar online gratis lagi. Lanjut, share itu gratis ya, tidak bayar. Nonton juga gratis kok, nggak bayar. Ya, kembali ke laptop, kita lanjut. Klasifikasi angina. Ya, jadi klasifikasi angina ini kita pakai Canadian Cardiovascular Society yang disingkat dengan CCCS. Jadi kalau kita mengatakan, kita diagnosis nih, angina pectoris stabil, APS, kita harus tambah CCS berapa? CCS berapa? Nah, ini dia. CCS-nya apa? CCS 1, 2, 3 k, 4 gitu ya. Jadi jangan cuma APS saja, angina pectoris stabil, selesai. Oh, jangan ya, kita harus menilai. CCS berapa nih? APS CCS 2K, APS CCS 1K, APS 3 ke 4 K, berapa ya? Ya itu karena itu sesuai dengan nanti nanti bisa baca di buku Perki 2019, itu kelas-kelas ini menentukan diagnosis, menentukan treatmentnya ya. Ya jadi APS CCS 1, 2, kelas 1 ya, Canadian Cardiology Society CCS kelas 1 itu timbul saat aktivitas. Jadi angina ini, kelas 1 ini, angina tidak timbul pada saat aktivitas sehari-hari, seperti berjalan atau menaiki tangga. Angina kelas 1 ini dapat timbul pada saat latihan berat, tergesa-gesa, atau saat bekerja berkepanjangan 24 jam, berdiri lama 24 jam di UGD, atau jaga malam seharian, 2 harian, 48 jam, atau 72 jam. Ataupun rekreasi yang berat-berat, misalnya naik gunung, turun gunung, lewati lembah, naik gunung lagi ya, rekreasi yang berat-berat itu ya. Pasti langsung nyeri dada. Nah, itu masih kelas 1. Jadi kalau kelas 1 itu timbul saat aktivitas yang berat. Kalau kelas 2 itu sedikit pembatasan aktivitas. Maksudnya apa ya? Jadi
sedikit pembatasan aktivitas pada saat aktivitas. Jadi sedikit pembatasan pada aktivitas sehari-hari seperti jalan atau naik tangga dengan cepat, jalan mendaki, jalan atau naik tangga setelah makan, di hawa dingin atau melawan angin, dalam keadaan stres emosi, atau hanya beberapa jam setelah bangun tidur. Ataupun berjalan lebih dari 2 blok yang kurang lebih sama dengan 400 meter di permukaan yang rata, dan naik tangga lebih dari 1 tingkat pada kecepatan dan kondisi yang normal. Jadi sedikit ada pembatasan ya, maksudnya tuh baru aktivitas ringan saja sudah agak sedikit nyeri dada ya. Kalau yang kelas 3 itu keterbatasan aktivitas. Apa sih maksudnya keterbatasan aktivitas? Jadi adanya tanda-tanda keterbatasan pada aktivitas sehari-hari seperti jalan 1 atau 2 blok di permukaan yang rata dan naik tangga atau 1 tingkat pada kecepatan dan kondisi yang normal. Jadi pada keadaan yang aktivitas ringan sehari-hari sudah gak sanggup, sudah nyeri dada ya. Jadi itu ada keterbatasan pada aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari itu artinya aktivitas ringan ya. Kalau yang 2 tadi aktivitasnya sudah mulai terbatas, tetapi aktivitasnya agak berat ya. Kalau yang kelas 4 itu ketidakmampuan semua aktivitas. Artinya apa? Jadi ketidakmampuan melakukan semua aktivitas sehari-hari tanpa keluhan dan rasa nyaman. Jadi mau tidur juga masih nyeri dada. Jadi semua aktivitas pokoknya dia nggak nyaman ya. Itu berarti kelas 4 ya. Jadi angina pectoris stabil CCS 4. Artinya apa? Jangan sampai dia jatuh kepada angina pectoris tidak stabil. Kayak gitu ya. Unstable angina pectoris. Jadi kelas 4 ini kita harus aware dan jangan sampai dia jatuh kepada angina pectoris tidak stabil. Oh my god, itu kita susah semua bersama-sama ya. Edukasinya semuanya harus dijalankan dengan gencar-gencarnya, jangan sampai terjadi sesuatu. Oke, kita lanjut. Diagnosis banding. Yang kelima adalah diagnosis banding. Jadi untuk diagnosis banding kita harus melihat, menelaah, menganamnesis, dan melakukan pemeriksaan fisik untuk menyingkirkan diagnosis-diagnosis banding ini. Misalnya pertama reflux esofagus. Itu kan reflux esofagus itu asam lambung yang keluar lewat esofagus sehingga terasa terbakar di daerah retrosternal, di daerah esofagus, sepanjang esofagus itu kan daerah retrosternal, seperti rasa terbakar, seperti nyeri dada. Nah, itu kita harus mengakses apakah betul tadi ada muntah seperti kayak begitu, meskipun angina pectoris juga yang tidak stabil juga ada tanda-tanda mual muntahnya juga karena simpatis, refleks simpatisnya. Jadi kita harus melihat semua hal ya, dan kita juga menganamnesis apakah pernah dilakukan koroniografi atau tidak. Untuk apa? Kita melihat apakah koronernya normal atau ada suatu spasme. Spasme artinya di sini bagaimana? Jadi spasme itu adalah terjadi pembuluh darah koroner kita ini, mata kita semua mengarah ke gambar jantung yang di pojok kanan atas ini ya. Jadi di sini arteri koronernya kita harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan yang menciptakan manusia,
sangat detail dan sempurna sekali. Jadi tidak ada pencipta yang sangat sempurna yang menciptakan anatomi manusia yang begitu sangat sempurna, terutama jantung. Kalau secara berpikir, kita harus berpikir secara kritik dan rasional. Jadi di sini kita bayangkan, jantung memompa darah artinya dia kan kontraksi. Saat dia kontraksi, jika pembuluh darah koroner kita di dalam ruang jantung, hancur sudah manusia ini. Karena kita pasti akan nyeri-nyeri dada. Sakit. Tapi pembuluh darah jantung kita, arteri koronaria kita, ada di luar dinding jantung, sehingga saat jantung berkontraksi tidak terjadi spasme pada arteri koroner. Jadi orang normal tidak terjadi spasme. Tetapi pada orang-orang yang anatomi jantungnya kurang normal, yaitu pada sulcus coronarius, arteri coronarius, itu sulcus atau salurannya itu harusnya tidak terlalu dalam ya, jadi pas, tidak pada saat kontraksi tidak akan terjadi spasme. Tapi pada orang-orang yang anatomi jantungnya sedikit ada kelainan di sulcus coronarianya, jadi dia agak dalam sehingga pembuluh darah koroner juga tenggelam ke dalam, jadi saat kontraksi kepencet juga. Jadi kesannya seperti ada suatu plak di arteri koronernya. Padahal tidak ada plak, tetapi terjadi spasme. Jadi kita harus aware juga kepada itu ya. Kita harus aware dan kita lakukan pemeriksaan. Kalau angina pectorisnya stabil, kita lakukan pemeriksaan yang bisa menilai adanya spasme koroner atau tidak. Jadi kita lihat kalau plaknya tidak ada, wah ini kenapa masih nyeri-nyeri nih ya, mungkin terjadi spasme. Kita mungkin bisa melakukan CT angiografi atau CT scan koroner untuk melihat bagaimana sulcus koronerianya, proses anatomi fisiologisnya bagaimana, apakah terjadi spasme atau tidak. Nah, itu kita serahkan kepada dokter spesialis jantung, yang setidaknya kita sudah berarah pemikiran sampai ke sana ya. Jangan sampai kita ditanya pasien, kira-kira saya sakit apa dok? Kita harus menjelaskan sedetail mungkin. Untuk ulcus pepticum, jadi diagnosis banding juga untuk ulcus pepticum, kita tanya pasiennya ini ada punya riwayat mah atau apa, itu kita wajib menanyakan ya, karena kan kita tidak tahu pasien yang datang ke kita itu terlalu banyak dengan penyakit-penyakit penyerta yang banyak sekali. Jadi kita harus menganamnesa sedetail mungkin, ini ada pernah riwayat sakit. Jadi jangan sampai kita kelewat ya. Ini pasien datang sudah ulcus pepticum yang hebat, terapinya sudah 5 tahun lebih dengan ulcus pepticum, obat-obatannya lengkap, sudah ada oesophagus, pemeriksaan oesofagusnya, sampai ada gambaran ulcus pepticumnya, dan kita melewatkan hal-hal itu karena anamnesa kita tidak detail, bahaya. Jadi kita harus melihat sedetail mungkin. Dan batu empedu, ya jangan-jangan sudah dioperasi mengangkat batu empedunya, terus kita masih diagnosis bandingnya batu empedu, itu kan sesuatu yang what the hell. Jadi kita harus menganamnesa sedetail mungkin riwayat penyakit dahulunya ya. Gambaran-gambaran kita juga harus melihat gangguan-gangguan seperti muskuloskeletal. Misalnya pasiennya nih baru olahraga berat ini, belum ada pemanasan, sudah ngangkat barbel yang berat-beratnya 50 kg. Wadaw, muskulusnya gangguan, jadi muskuloskeletalnya gangguan. Kita harus melakukan pengecekan itu ya, mengangkat tangan ke kiri ke kanan, terpengaruh atau tidak, kita harus mendiagnosis banding. Hal-hal itu disingkirkan semua, baru kita bisa mendiagnosis. Oh, ini nyeri dada spesifik yang berhubungan dengan ansietas kah? Atau ini memang nyeri dada suatu angina yang spesifik yang memenuhi kriteria for symptom cardial di slide yang paling awal ya. Jadi kayak begitu ya, kita harus melihat semua hal sedetail mungkin. Untuk pemeriksaan fisik dari suatu angina pectoris yang stabil, tidak ada tanda spesifik,
Maksudnya apa ya, dokter? Tidak ada tanda-tanda yang spesifik untuk angina, tetapi mempunyai karakteristik untuk penyakit yang mendasarinya, seperti stenosis aorta ada tidak. Ya, jadi pasien sering terlihat pucat, distres, dan berkeringat banyak selama serangan. Mungkin terdengar bunyi jantung 1, 2. Mungkin terdengar bunyi jantung 3 atau 4 seperti murmur pada inkompeten katup mitral. Ya, kayak begitu ya. Yang ketujuh, evaluasi untuk penyakit penyerta. Ya, di sini kita perhatikan gambar 2 ya, gambar 2 untuk evaluasi penyakit penyerta. Apa sih maksudnya evaluasi penyakit penyerta di sini? Jadi, evaluasi penyakit penyerta ini pemeriksaan profil lipid lemak, pemeriksaan klinis dan laboratorium yang sesuai dengan berkenaan dengan penyakit-penyakit lain yang mungkin bisa terjadi iskemik, bukan iskemik tapi apa ya, oksigen yang kurang sehingga terjadi kayak nyeri dada juga. Jadi di sini kita pemeriksaan profil lipid, kita pemeriksaan faktor-faktor risiko yang lain ya, DM, hipertensi, laboratorium itu kita lihat HB-nya, anemia atau tidak. Karena HB itu hemoglobin itu yang ada di dalam darah, hemoglobin adalah seperti alat pengangkut oksigen yang diantar ke seluruh jaringan tubuh, terutama juga pada saat ini kita bicara tentang dinding jantung ya. Jadi oksigen pada anemia bisa terjadi juga nyeri dada karena hemoglobinnya tidak normal, sehingga oksigen yang ke jantung juga tidak banyak, sehingga bisa terjadi juga nyeri dada, tapi ini nyeri dadanya karena anemia. Jadi tidak semua hal nyeri dada itu, oh ini pasti angina pectoris. Jadi itu makanya kita wajib menilai dengan laboratorium juga, hipertensi, DM juga gimana, tiroidnya juga gimana. Jadi kita melakukan semua hal dan kita melihat kalau memang ini, wah ini memang suatu angina nih. Ada angina yang bagaimana? Angina yang reversible kah? Angina yang progresif kah? Jadi kita melihat semuanya ya. Jadi misalnya datang sudah ada hasil koroangiografinya. Oh ya, ini memang berarti ini suatu angina karena sudah ada bukti ada plaknya ya. Tapi kalau tidak ada ya kita harus menyingkirkan semua ini, seperti ada HB-nya berapa, ada hipertensinya, DM-nya, tiroidnya dan segala macam ya. Untuk pemeriksaan non-invasif, jadi di sini kita lihat EKG saat istirahat. EKG saat jadi pemeriksaan non-invasif artinya kita tidak mengobok-obok plaknya ya, jadi kita melakukan pemeriksaan yang awal sekali. Apa yang dilakukan? Ya, kembali lagi ke tadi ya, algoritma pemeriksaan. Jadi pemeriksaan yang non-invasif itu pertama EKG saat istirahat. Jadi pada semua pasien dengan kecurigaan angina pectoris harus dilakukan pemeriksaan perekaman elektrokardiogram yang disingkat dengan EKG 12 sadapan saat istirahat. Bila hasilnya baik-baik saja, kita lakukan berikutnya EKG dengan stress testing. Jadi kita berikan suatu stres kepada EKG-nya dengan cara gimana ya dok? Ya dengerin ya. Jadi EKG stress testing maksudnya apa sih? Jadi EKG stress testing adalah pemeriksaan pertama yang dilakukan pada pasien dengan angina pectoris stabil setelah penilaian klinis dan EKG saat istirahat baik-baik saja. Jadi tidak ada gambaran ST elevasi, berarti kita bisa lanjut kepada EKG stress testing bebas angina dalam waktu 3 kali 24 jam. Jadi 3 hari bebas nyeri baru kita melakukan EKG stress testing. Perubahan EKG selama latihan berhubungan dengan adanya penyakit arteri koroner dengan sensitivitas berkisar 70% dan spesifisitas berkisar 90% melalui interpretasi seorang klinis terlatih.
Yang ketiga adalah ambulatory monitoring. Jadi kita untuk menambahkan informasi kita dengan EKG saat istirahat maupun EKG stress testing saja kita sudah tahu ini arahnya kemana. Tetapi untuk menambahkan informasi, ingat, untuk menambahkan informasi, jadi tidak harus ada. Jadi untuk menambahkan informasi sebaiknya kita melakukan ambulatory monitoring untuk menambah informasi klinis penting untuk penilaian diagnosis angina pectoris stabil kronik lainnya selain yang terjadi pada saat tes latihan. Begitu ya. Itu kayak bagaimana dong? Jadi itu perekaman jantung selama 24 jam dan bila terjadi nyerinya itu akan muncul. Ini nyerinya muncul karena apa? Apakah ada aritmia yang ganas atau apa? Jadi kita bisa menilai angina-angina yang lain gitu ya. Maksudnya begitu. Yang keempat itu ekokardiografi saat istirahat. Ekokardiografi saat istirahat itu bagaimana ya? Jadi ekokardiografi 2 dimensi berguna untuk menilai ukuran ruang-ruang jantung serta fungsi regional dan global ventricle kiri, di mana emut ekokardiografi untuk mengukur dimensi ruang jantung dan ketebalan dindingnya jantung, di mana penilaian keadaan ventrikel kiri saat sistol dan diastol termasuk ejection fraction, ejection time, interval volume saat sistolik dan diastolik, wall stress, stroke volumenya gimana, cardiac outputnya gimana, dan diastolic Doppler flow patternnya gimana. Jadi itu kita serahkan kepada dokter spesialis jantungnya ya, yang mengekokardiografi untuk menilai. Dan juga stres ekokardiografi. Berikutnya itu pemeriksaan invasif berikut itu adalah stres ekokardiografi. Jadi sama kayak EKG. EKG kan ada yang EKG saat istirahat, terus EKG saat stressing. Apa sih bedanya EKG dan eko itu? Jadi kalau EKG saat istirahat baik-baik saja, kita lakukan kayak EKG stress testing. Tapi untuk ekokardiografi kita kan harus menilai ruang jantung dan lain-lain. Makanya kita pakai ekokardiografi saat istirahat. Tapi kalau dilakukan stres ekokardiografi itu misalnya dengan EKG stress testing itu kan berlari di alat treadmill, itu misalnya kakinya pincang atau apa ya, kita melakukan stres ekokardiografi. Jadi itu adalah permainan seni dalam mentreatment dan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan itu kita serahkan pada dokter spesialis jantungnya saja ya. Yang penting kita tahu lah ya, ini pasiennya mau diapain nanti. Jadi kalau pasien tanya, ini nanti arahnya kemana ya dok? Ya jadi ini Bapak mungkin akan dilakukan pemeriksaan EKG, dilanjutkan lagi dengan pemeriksaan ambulatory monitoring, dilakukan lagi di ekokardiografi, dilakukan lagi seterusnya apa ya. Jadi stres ekokardiografi tadi tambahan untuk menetapkan adanya lokasi ischemic myocard saat stressor. Ya sama kayak tadi ya. Nah untuk myocardial perfusion, perfusion ini jadi satu nih tulisannya ya. Jadi yang berikutnya, pemeriksaan infus berikutnya adalah myocardial perfusion scintigraphy. Jadi apa itu? Jadi myocardial perfusion scintigraphy adalah dilakukan berkaitan dengan adanya keterbatasan klinis exercise test baik dengan ergometer sepeda atau treadmill. Jadi dilakukan dengan isotop yang dipakai biasanya thallium 201 dan technetium 99. Jadi myocardial perfusion scintigraphy ini dapat melihat ischemic myocard atau kekurangan area perfusion setelah vasodilatasi dengan melihat berkurangnya ambilan isotop selama latihan dibandingkan ambilan saat istirahat. Ya, jadi tidak harus melakukan hal ini ya. Ini cuma ingin menambah informasi.
Bila perlu dilakukan, ya kita lakukan. Nah, untuk pemeriksaan invasif berikutnya adalah radionuklir angiografi saat latihan. Jadi ini untuk menilai fungsi ventrikel kiri, yaitu melihat global ejection fraction dan regional wall motion-nya bagaimana ya. Ya, jadi dari pemeriksaan non-invasif semua ini, dokter sarankan pemeriksaan semua hal di atas dilakukan secara bertahap dan bila fasilitas tersedia. Jadi kalau tidak ada fasilitas, ya sudah, jangan dipaksakan. Pasiennya harus pergi jauh ke Jakarta untuk melakukan semua hal ini. Tidak harus. Cukup tadi ya, dengan anamnesis saja 75% kita sudah bisa mendiagnosis, oh ini suatu angina pectoris stabil. Langsung kita konsul kepada dokter spesialis jantung bila ada di situ. Bila tidak ada, kita tangani saat itu juga dengan pemberian obat-obatan. Minimal simvastatin untuk menstabilkan plak dan antiplatelet. Lalu kalau mau dirujuk untuk penegakan diagnosis karena mungkin tidak ada EKG di sana, baru kita rujuk ke kabupaten terdekat ya yang ada EKG dan lain-lain. Jadi kita lakukan semampu kita dan semampu pasiennya. Jangan hanya karena kita harus memenuhi semua pemeriksaan non-invasif ini, pasiennya benar-benar serangan jantung lagi kira-kira. Apa? Harus melakukan pemeriksaan semua ini. Dia tambah stres lagi, mau dapat uang dari mana, makan saja susah. Ya kayak gitu kita harus melihat status ekonomi pasien juga ya. Kita harus melihat semua hal. Jadi tidak hanya melihat monoton dengan teori obat-obatan, tapi kita juga melihat ekonomi pasien bagaimana, status ekonominya, keluarganya, masalah ada tidak, uangnya ada atau tidak. Semua hal, dan semua hal itu tidak boleh mengganggu terapi kita untuk pasien bagaimana baiknya. Jadi tidak ada apa? Seperti kata pepatah, tidak ada rotan akar pun jadi. Jadi kita tidak boleh sampai putus semangat jika tidak ada pemeriksaan semua ini. Jadi seperlunya saja. Ya, kita lanjut ya. Bila ada pemeriksaan invasif, kita bisa sampai kepada koroniografi sampai pemasangan ring pada jantung. Jadi bila kita menilai PT alur algoritma tadi ya, PT probability test pasiennya ini di mana kalau misalnya sudah yang berat, berarti kita kan harus melakukan koroniografi sampai pada pemasangan ring pada jantung ya. Ini ring pada jantung di gambar ini ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau ada sumbatan kita lakukan stent. Pemilihan stent ini mau baloning atau apa, yaitu spesialis jantung yang konsultan pemasangan ring pada jantung. Jadi belajar lagi setahun ya. Ya lama juga ya. Jadi pendidikan itu memang sangat panjang dan mahal, tapi demi untuk kebaikan pasien-pasien kita. Ya, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Dan bila tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Untuk yang ke-10 adalah terapi. Terapi di sini gambar keempat pada slide ini, yaitu tata laksana farmakologis dan non farmakologis angina pasien dengan angina pectoris stabil. Jadi pereda angina di sini lini pertama dilakukan nitrat kerja cepat ditambah dengan penyekat beta atau CCB untuk mengatur laju jantung, dan pertimbangan CCB dihidropiridin jika laju jantung rendah atau intoleransi atau kontraindikasinya bagaimana. Dan juga kita melihat pertimbangan pemakaian obat-obat penyekat beta dan CCB dihidropiridin jika terjadi Canadian klasifikasi anginanya, DCS anginanya lebih dari 2.
Dan pada lini kedua dapat ditambahkan atau diganti lini pertama untuk kasus-kasus yang khusus. Ya kayak iramanya masih sinus dengan heart rate-nya lebih dari 70, kita bisa kasih mifabradin, atau kita bisa kasih obat-obat yang lain, tes kerja panjang, nicorandil, ranolazine, trimetazidin. Nah, itu nanti dibaca ya obat-obat yang dokter sebut ini. Tidak mungkin dokter jelaskan semua obat ini di sini karena YouTube-nya semakin lama, uploadnya juga semakin susah karena sinyal di Papua ini sedikit susah ya. Jadi begitu, kita lanjut terapinya. Jadi pencegahannya gimana ya dok? Pencegahannya itu tata laksana pola hidup, kontrol faktor risiko, plus edukasi pasien. Jika faktor risikonya merokok, stop merokok. Jika pasiennya sakit gula, ya harus diedukasi. Konsul ke bagian gizi untuk edukasi makannya harus rendah gula, sesuai kalori dan berat badan. Itu harus. Hipertensi harus minum obat seumur hidup, tidak boleh stop, karena kalau stop obat hipertensi maka akan tercetus penyakit serangan jantung. Faktor-faktor risiko ini kita jelaskan semua. Edukasi mulut berbusa-busa lanjut, itu harus demi kebaikan pasien. Aspirin, statin, pertimbangan AIS atau ARB itu harus dilakukan. Jadi untuk pasien-pasien dengan usia umur dari 60 tahun di luar negeri, sana sudah melakukan pemberian statin 10 mg untuk menstabilkan plak dan mencegah terjadinya serangan jantung. Aspirin diberikan untuk pasien-pasien yang angina pektoris stabil untuk mencegah jangan sampai terjadi serangan jantung. Jadi obat-obat ini semuanya bertujuan adalah pengobatan ini adalah untuk memperbaiki prognosis dan mencegah infark miokard dan kematian, juga mengurangi atau menghilangkan gejala. Dan manajemen umumnya itu pengendalian faktor resiko, stop merokok, hipertensi, diabetes, hiperkolesterolemia, riwayat keluarga, pengendalian aktivitas fisik. Ya, jadi kita memang harus melakukan semua ini demi kebaikan pasien. Ya, begitu obat-obatan ini tadi dokter sudah ngomong-ngomong ini ya. Terima kasih. Lega akhirnya slide dokter selesai. Semoga bermanfaat ya. Untuk teman-teman semua yang mahasiswa maupun bukan mahasiswa, ini bagus sekali ya slide ini. Tidak perlu bayar, tinggal nonton untuk menambah wawasan. Untuk mahasiswa wajib karena kalian harus melakukan ujian nanti. Nah, ujiannya dari slide ini. Poin-poinnya sudah ada, nanti baca lagi di buku Perki 2019. Jadi poin-poin yang ada di slide ini diperhatikan dengan baik karena dari situlah peta untuk mencari materi-materi yang berkaitan dengan angina pectoris ini sehingga Anda bisa sukses menjawab soal-soal ujian. Oke, sampai di sini dulu slide dokter. Sampai di sini dulu video dokter. Dan jangan lupa ya, subscribe, like, and share ke semua sosial media Anda untuk membagi wawasan kita dalam berpikir, pendidikan tentang pengetahuan kita tentang penyakit-penyakit jantung. Oke, see you next again, and stay sehat selalu ya. Sampai jumpa lagi. Dadah!